Baik, pada bagian ini membahas tentang bagaimana cara menganalisis data sebuah riset ilmiah ya. Ini adalah tahapan setelah tahapan pengolahan data itu dilakukan. Oke. Jadi kita akan membahas tentang menganalisis data ilmiah. Nah, apa tujuan kita dalam menganalisis data ya? Jadi tujuan kita dalam menganalisis data adalah untuk memperkuat dan memperkaya informasi yang didapat dari data utama yang sudah kita hitung. Oke. Ya. Tapi tentunya semuanya tidak lepas dari tujuannya, tujuan utama kita. Nah, jadi tujuan utama itu akan menghasilkan sebuah data utama yang sudah diolah gitu ya. Nah, jadi dari data utama yang sudah kita dapatkan itu, nah, maka supaya data yang kita hitung itu menjadi kuat dan juga mendapatkan informasi-informasi yang lainnya, ya maka dia perlu dianalisis gitu ya. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan itu data utama itu apa sih ya. Nah, contohnya itu salah satu contohnya adalah peta struktur bawah permukaan ya, yang diplot dengan menggunakan software Studiv ya. Jadi dengan menggunakan metode resistivitas gitu ya. Nah, jadi data utamanya adalah peta penampang struktur bawah permukaan itu. Nah, itu yang salah satu contohnya ya, data utama itu. Nah, supaya data itu atau struktur bawah permukaan itu memberikan bukti bahwa dia telah dihitung secara benar, maka dia perlu dianalisis untuk membuktikan bahwa data utama itu telah diolah secara benar, maka dia harus dianalisis gitu ya, harus dianalisis. Dan supaya tidak supaya tidak percuma, maka harus digali lebih dalam lagi sehingga bisa mendapatkan informasi-informasi yang lain ya, yang akan memperkaya informasi-informasi dari data utama tersebut ya, dan tidak lepas dari tujuan yang telah ditetapkan itu. Jadi dia tujuannya adalah untuk memperkuat dan memperkaya informasi yang didapat dari data utama. Oke. Baik, ada dua cara yang digunakan dalam analisis data ya. Yang pertama adalah analisis non statistika, yang kedua adalah analisis statistik ya. Analisis statistik. Jadi statistik ini dia adalah sebuah tools ya, sebuah alat yang digunakan ya untuk menganalisis berbagai macam data ya. Jadi dia data apa saja bisa menjadi kuat ketika kita menggunakan analisis statistik ini. Makanya dalam setiap bidang itu mata kuliah tentang statistik itu rata-rata ada ya. Contoh di fisika itu ada mata kuliah fisika statistik ya. Di geofisika juga ada geostatistika ya. Kemudian di matematika juga ada, malah punya prodi tersendiri ya, prodi statistika ya. Kemudian di bidang-bidang lain, kimia, biologi, mereka juga memerlukan metode statistik ini ya, untuk memperkuat data-data yang mereka dapatkan gitu. Jadi sangat perlu sekali kalian untuk mempelajari analisis dengan menggunakan statistik ini ya. Tapi ya tentunya penggunaan analisis statistik ini ya harus disesuaikan dengan data yang kalian dapatkan ya. Nah,
apa itu analisis non statistik? Jadi analisis non statistika itu adalah biasanya dia sesuai untuk data kualitatif ya, cocok untuk data kualitatif. Jadi apa itu data kualitatif? Jadi data kualitatif itu ya data yang umumnya ya, yang umumnya tidak berupa angka-angka gitu ya. Jadi analisis ini tidak memerlukan perhitungan statistika. Jadi tidak perlu memerlukan rumus-rumus statistik. Jadi cukup dengan melihat gambar, contohnya gambar ya. Gambar ya, dari sebuah gambar itu maka seseorang bisa menganalisis dengan cara deskriptif ya. Dengan cara menggambarkannya, menjelaskannya dari gambar tersebut. Ya. Ya, sebagai salah satu contoh misalnya gambar yang dibuat oleh Pak Leonardo da Vinci ya. Ya, saya akan perlihatkan gambar yang dibuat oleh Pak Leonardo da Vinci yang berhubungan dengan aliran fluida yang melewati sebuah obstacle ya. Nah, ini adalah salah satu contoh data kualitatif yang tidak memerlukan analisis secara statistik ya. Jadi tidak perlu kita menghitung menggunakan persamaan-persamaan statistika. Ya, jadi ini adalah sebuah gambar ya, sketsa aliran air di sekitar obstacle ya, yang dibuat atau karya dari Pak Leonardo da Vinci. Ya, kita mungkin sudah pada kenal dengan Leonardo da Vinci ya. Dia biasanya atau umumnya dikenal sebagai seorang seniman atau seorang pelukis ya. Lukisan yang paling terkenal itu adalah lukisan Mona Lisa ya. Lukisan Mona Lisa itu dibuat oleh Pak Leonardo da Vinci ya, yang sampai saat ini masih tersimpan di Musée de Louvre di Paris, Prancis ya. Jadi bapak ini dikenal dengan sebagai seorang pelukis yang hidup di tahun 1452 sampai 1519 Masehi. Nah, tetapi sedikit orang yang mengetahui bahwa ternyata Pak Leonardo da Vinci ini adalah seorang ilmuwan fluida ya. Dia adalah seorang ilmuwan fluida ya. Kemudian salah satu karyanya adalah sketsa aliran air ini ya. Jadi dia menggambar sebuah aliran air. Jadi alirannya dari kiri ke kanan ya, yang melewati sebuah obstacle ya, melewati sebuah obstacle, batu atau papan gitu ya. Nah, ketika air itu melewati obstacle ini, maka ada pola yang dibentuk ya. Nah, ada pola yang terbentuk di situ ya, yang biasa dikenal saat ini sebagai turbulensi ya. Ada turbulensi di situ, ada streamline yang terbentuk di situ ya. Nah, waktu itu tentunya belum dikenal ya istilah turbulensi ya oleh Pak Leonardo da Vinci. Jadi dia hanya menggambarkan saja. Dia menggambarkan, kemudian dia mendeskripsikan bahwa ketika sebuah aliran melewati obstacle, maka aliran itu akan membentuk pola-pola aliran yang berbeda, berbeda seperti aliran-aliran sebelumnya ya. Jadi kalau di sini pada aliran sebelumnya mungkin dia polanya seragam ya, yang saat ini mungkin dikenal sebagai aliran laminer ya. Kemudian ketika dia melewati obstacle ini ya, ternyata aliran yang seragam itu tadi berubah menjadi aliran yang memiliki pola-pola tertentu, dan pola-pola itu ya, dipengaruhi oleh orientasi dari obstacle yang dilaluinya. Nah, lukisan Pak Leonardo da Vinci ini ya, hingga saat ini masih diterapkan ya,
diterapkan untuk memahami bagaimana sebuah turbulensi itu terjadi, ya. Jadi dipakai teori ini, ya, pada pembahasan tentang mekanika fluida. Nah, padahal waktu itu Pak Leonardo da Vinci tentunya belum menurunkan rumus-rumus tentang mekanika fluida, tapi hingga saat ini itu berkembang, ya. Aliran seperti ini bisa dijelaskan dengan menggunakan persamaan-persamaan mekanika fluida. Ya, salah satu contoh yang terkenal adalah persamaan Navier-Stokes, ya. Navier-Stokes itu adalah dua orang, satunya dari Inggris, satunya dari Prancis. Navier dari Prancis, Pak Stokes itu dari Inggris kalau nggak salah. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sebuah data kualitatif, ya, sebuah data kualitatif. Jadi data yang dia tidak harus diterangkan dengan menggunakan angka-angka atau dengan menggunakan konsep-konsep statistika. Oke. Jadi itu contoh dari analisis untuk non statistika. Dia hanya mendeskripsikan saja, ya. Jadi kegiatan analisis non statistika ini dilakukan dengan cara membaca data yang telah diolah, ya. Jadi data yang telah diolah itu dibaca, ya, tapi hasilnya itu, ya, bukan berupa angka, ya, tapi berupa gambar. Ya, salah satu contohnya seperti ini, ya. Tapi kalau ini sih bukan hasil pengolahan data, ya. Jadi kalau Pak Leonardo da Vinci menggambarkan aliran ini, ya, jadi aliran ini adalah hasil lukisan dia, ya. Lukisan dia, tapi bukan hasil dari pengolahan data, ya. Nah, tapi saat ini sudah lukisan ini berkembang, ya. Berkembang dan bisa dihasilkan dengan dengan menerapkan persamaan-persamaan mekanika fluida, ya, tadi seperti tadi persamaan Navier-Stokes itu bisa diterapkan untuk menghasilkan gambar seperti ini, ya, aliran yang melalui sebuah obstacle, ya. Nah, jadi gambar ini bisa dideskripsikan, ya, tanpa harus menerangkannya, menjelaskannya melalui angka-angka. Oke. Itu, ya. Itu untuk analisis non statistika. Sedangkan untuk analisis statistik itu analisis ini sesuai untuk sebuah data yang kuantitatif, ya. Sebuah data yang kuantitatif. Jadi dia hasil dari pengolahan angka-angka, ya. Kemudian pengolahan hasil itu hasil perhitungan itu dikaji lebih dalam lagi dengan menggunakan metode statistik. Nah, untuk analisis non statistik ini sebenarnya yang untuk analisis non statistik ini juga bisa berupa data kuantitatif, ya. Nah, saya kembali lagi ke sini. Jadi selain dia data kualitatif, ya, seperti gambarnya Pak Leonardo da Vinci ini, analisis non statistika ini juga bisa berupa data kuantitatif, ya. Tapi data kuantitatif itu ditampilkan, ya, dalam bentuk gambar, ya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, jadi kalau analisis non statistika itu dia bisa berupa data kualitatif dan bisa berupa data kuantitatif. Sedangkan untuk analisis statistik, ya, dia sesuai untuk data kuantitatif saja, ya. Dan dia digunakan untuk perhitungan statistika, ya, digunakan perhitungan statistik untuk membaca data yang telah diolah. Jadi data utama yang telah diolah itu dipertajam lagi, ya, dianalisis lagi, ya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih banyak lagi dengan menggunakan metode-metode statistika. Baik, nah ini contoh, ya. Ini adalah contoh data, ya, kualitatif dan data kuantitatif. Nah, ini jadi ini adalah gambar, ya, gambar penampang struktur bawah permukaan tanah, ya, dengan menggunakan metode resistivitas, ya.
Jadi ini adalah nilai resistivitas ya, hasil pengolahan data dengan menggunakan software RestorDiff ya. Nah, jadi ini yang saya maksudkan tadi. Jadi ini merupakan data kuantitatif ya. Dia merupakan data kuantitatif ya, data kuantitatif, tapi untuk analisisnya bisa dilakukan secara kuantitatif dan juga bisa dilakukan secara kualitatif. Nah, bagaimana dia masuk ke dalam analisis kualitatif dan bagaimana dia bisa masuk ke dalam analisis kuantitatif ya, akan saya jelaskan sebagai berikut. Jadi ketika seseorang menjelaskan atau mendeskripsikan ya, penampang ini, jadi penampang struktur bawah permukaan dari nilai menggunakan nilai-nilai resistivitas ini digambarkan, dijelaskan ya, dengan deskripsi kata-kata ya, dengan hanya menggunakan kata-kata, kalimat-kalimat saja ya. Misalnya dia menjelaskan bahwa ini adalah struktur bawah permukaan ya, perlapisannya diklasifikasikan berdasarkan nilai resistivitas ya, di mana nilai resistivitas untuk warna biru ini mulai dari 0,551 ya, kemudian sampai dengan misalnya sampai dengan 2,17 yang ini ya, misalnya sampai dengan 2,17 ini mewakili nilai resistivitas dari lapisan lempung misalnya. Kemudian untuk nilai resistivitas dari 2,17 misalnya sampai dengan 17,0 ini mewakili nilai resistivitas dari lapisan pasir ya. Kemudian untuk nilai resistivitas 17 sampai dengan 8,8 ya, yang lebih besar dari itu misalnya dia mewakili nilai resistivitas dari lapisan batuan apa misalnya gitu ya, batuan tertentu misalnya. Nah, jadi dia menggambarkan lapisan-lapisan ini dengan menggunakan kalimat-kalimat ya, ya mendeskripsikannya ya, berdasarkan warna-warna ini ya. Kemudian dia hubungkan dengan data yang ada di tabel referensinya, maka itu masuk ke dalam analisis non statistik ya. Jadi ini deskripsi kualitatif ya, secara kualitatif. Walaupun datanya adalah data angka-angka ya, datanya adalah data kuantitatif. Nah, jadi menggambarkan hasil perhitungan ya, atau menggambarkan data utama ini dengan menggunakan kalimat-kalimat yang ada berdasarkan pada nilai-nilai referensi yang sudah ditetapkan di dalam tabel-tabel itu tadi. Nah, ketika data kualitatif ini dianalisis lebih mendalam lagi ya, dianalisis dengan menggunakan metode statistika, maka dia akan masuk ke dalam analisis statistik ya. Jadi analisis statistik itu contohnya seperti ini ya. Jadi kita menggambarkannya dengan secara kuantitatif ya. Jadi data ini ya, misalnya mau kita gambarkan secara kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik ya, seperti ini ya. Jadi ini contoh ya. Jadi contoh ini mungkin belum pernah dilakukan gitu. Jadi mungkin ini adalah sebuah ide saja ya, ide saja bagaimana menganalisis lebih mendalam ya sebuah penampang struktur bawah permukaan dari nilai resistivitas ini, kita analisis supaya lebih tajam lagi. Nah, saya mencontohkan analisisnya adalah untuk menganalisis bagaimana kandungan lempung ya, bagaimana kandungan lempung sebagai fungsi dari kedalaman ya, dari
peta penampang ini, ya, dari penampang struktur bawah permukaan ini. Jadi dari data utama ini itu kita kupas lagi, ya, kita kupas lagi dari sisi apa? Dari sisi kandungan lempung, ya, pada setiap kedalamannya. Oke. Jadi kalau tadi misalnya ya dari yang 0,51 sampai 2,17 ini adalah lapisan lempung, kemudian 2,17 sampai 17,0 misalnya lapisan pasir, yang di atas dari itu adalah lapisan yang lainnya. Nah, maka jika tujuan utamanya adalah ingin mengetahui bagaimana persentase lapisan lempung di dalam dalam sebuah lintasan pengukuran resistivitas, maka kita bisa analisis dia. Untuk dengan memfokuskannya pada kandungan lempung terhadap kedalaman, ya. Nah, satu contoh, ya, saya buat grafik kayak gini, grafik hubungan antara kedalaman, ya, ini adalah kedalaman dengan kandungan lempungnya, ya, persentase, ya. Bagaimana cara mencari persentasenya, ya kalau saya sih membayangkan, ya, kalau yang bagaimana seberapa besar persentase yang warna biru ini, ya, terhadap total dari total dari warna-warna yang lain, ya. Contoh misalnya pada kedalaman 0,15, ya, ini misal saja, ini tidak berhubungan dengan yang ini, ya, mungkin bisa dibayangkan pada lintasan yang lain, misalnya pada kedalaman 0,15 meter misalnya lapisan kandungan lempungnya itu memiliki persentase 10% misalnya. Kemudian pada kedalaman 0,3 meter dia punya kandungan lempungnya 10%, ya. Pada kedalaman 0,45 meter dia 20%, pada kedalaman yang lebih besar lagi 1,55 dia 5%, misalnya gitu. Nah, jadi ini ketika kita membuat analisis seperti ini, ya, artinya kita sedang melakukan analisis secara statistik, ya, pada data nilai resistivitas ini, gitu. Nah, ini contoh saja, ya, mungkin bisa dilakukan, ya, bisa juga tidak, gitu, ya. Ya, kalian bisa cari sendiri referensinya, apakah bisa dilakukan untuk menentukan kandungan lempung terhadap kedalaman berdasarkan pada penampang cross section struktur bawah permukaan ini. Nah, atau misalnya bisa juga dianalisis untuk mengetahui bagaimana komposisi sedimen di bawah permukaan, ya, bagaimana komposisi sedimen di bawah permukaan pada setiap lintasan, ya. Misalnya ini lintasan 1 misalnya. Pada lintasan 1 kita ingin mengetahui komposisi sedimen di bawah permukaan apa saja, ya. Kita identifikasi dulu sedimen-sedimen yang ada di dalam lintasan ini, misalnya apa saja. Setelah diidentifikasi, misalnya ada lanau, misalnya ada lempung, misalnya ada gambut, ya, kemudian ada pasir misalnya. Nah, kemudian setelah kita mengidentifikasi lapisan-lapisan itu, sedimen-sedimen itu yang ada di dalam setiap lapisan, setiap lintasan, ya, kemudian kita tentukan bagaimana persentasenya, ya, persentase sedimen tersebut, ya. Dari mana? Ya, dari berdasarkan pada penampang itu, penampang struktur bawah permukaan ini, ya. Misalnya setelah kita hitung dengan menggunakan metode statistik sederhana, misalnya kita mendapatkan persentase untuk lanau 40% misalnya, 40% pada lintasan ini, ya. Kemudian lempung misalnya 30% misalnya dari sini, ini lempung ditambah dengan yang ini, ditambah dengan yang lapisan ini, ditambah dengan lapisan ini, misalnya yang biru misalnya lempung, ya, misalnya ditambah dengan lapisan ini, totalnya persentasenya adalah 30% misalnya.
Kemudian gambut, ya, gambut misalnya 20%. Gambut itu setelah kita identifikasi adalah yang warna merah misalnya. Yang warna merah kita hitung, ya, misalnya ini berapa persen, ini misalnya berapa persen, ini semuanya berapa persen, misalnya gambut ini. Setelah kita total ternyata keseluruhannya adalah 10%. 20% untuk gambut. Ya, kemudian kita hitung lagi persentase sedimen pasir, ya. Misalnya sedimen pasirnya adalah yang kuning misalnya. Yang kuning kita hitung, ya, berapa persen dia menempati menempati penampang ini. Ya, ternyata setelah kita hitung totalnya yang kuning ini, ya, total yang kuning ini setelah kita hitung ternyata persentasenya adalah 10%, ya, 10% dari total gambar ini, ya. Nah, kemudian baru kita bandingkan dengan menggunakan kita plot grafik sederhana lapisan sedimen dengan persentasenya berapa persen, ya, lapisan sedimen lanau, ya, lempung, gambut, pasir itu berapa persen, kemudian kita plot, ya, dan kita bisa mendapatkan sebuah hasil dengan menggunakan analisis statistik, ya, dari peta atau penampang struktur bawah permukaan ini, ya. Jadi dari data utama ini kita mendapatkan sebuah informasi, ya, sebuah informasi lain tentang tentang komposisi sedimen bawah permukaan. Nah, jadi dari data utama ini setidaknya, ya, kita mendapatkan 2 informasi, ya, malah 3 informasi. Jadi informasi pertama adalah penggambaran atau deskripsi dari data utama ini secara kualitatif, ya, kita deskripsikan dia. Kemudian informasi yang kedua, kita mendapatkan informasi tentang kandungan lempung terhadap kedalaman yang kita dapatkan dengan menggunakan analisis statistik. Kemudian informasi ketiga, kita mendapatkan informasi tentang komposisi sedimen bawah permukaan yang juga kita analisis dengan menggunakan analisis statistik, ya. Jadi gitu, ya. Jadi kita bisa mengupas sebuah data utama dari penampang bawah permukaan dengan menggunakan nilai reseptivitas ini dengan menggunakan analisis statistik, dan kita bisa mendapatkan setidaknya dari contoh ini 2 informasi, yaitu kandungan lempung dan komposisi sedimen di bawah permukaan, ya. Jadi itu, ya. Jadi mungkin kalau misalnya ini bisa betul-betul direalisasikan, ya, mungkin menjadi sesuatu yang baru menurut saya, ya. Karena selama ini bagi mahasiswa-mahasiswa yang memilih topik tentang metode reseptivitas, ya, rata-rata semuanya menganalisis data utama ini secara kualitatif, ya. Jadi dianalisis secara dengan mendeskripsikannya saja, ya. Nah, itu contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua, ya, ini adalah sebuah studi tentang aliran air pada kanal terbuka, ya, dengan menggunakan metode numerik. Jadi ini saya buat sebuah simulasi, ya, simulasi aliran air, ya, ini pada kedalaman maksimumnya adalah 0,25 meter, ya, kemudian panjangnya adalah 2 meter, ya. Ini adalah alirannya dari kiri ke kanan, ya, alirannya dari kiri ke kanan. Nah, ini saya buat simulasi ini dengan menggunakan OpenFOAM, ya. Dengan menggunakan OpenFOAM saya ingin mengkaji bagaimana distribusi kecepatan aliran air itu pada saluran dengan kedalaman 0,25 ini, ya. Nah, setelah saya buat simulasinya, maka saya mendapatkan hasil ini, ya, hasilnya seperti ini. Secara kualitatif kita bisa melihat dari gambar ini hasil dari simulasi aliran
air pada kanal terbuka, ya, itu mengikuti teori yang sudah ada. Jadi teori yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ketika aliran air itu berada pada kanal yang terbuka, maka kecepatan atau distribusi kecepatannya akan membentuk kurva eksponensial, di mana dia akan akan semakin meningkat kecepatannya pada pada dekat permukaan aliran, ya. Pada permukaan ini kecepatannya adalah paling maksimum, ya, maksimum. Sedangkan kecepatan di dasar ini adalah yang paling yang minimum, ya. Di sini kecepatan minimum, di sini kecepatan maksimum, ya. Nah, dari gambar ini, ya, sebenarnya kita bisa melihatnya, bisa menjelaskannya secara kualitatif melihat dari warna-warnanya, ya. Jadi kalau udah warna yang biru ini, ya, dari sini ke sini kecepatannya rendah, ya. Kita lihat dia berada di dasar, di dekat dasar. Semakin ke atas warnanya merah. Warna merah ini kecepatannya yang paling tinggi, ya. Nah, jadi kita bisa jelaskan bahwa ini dia distribusi kecepatannya itu mengikuti distribusi dari solusi analitiknya, ya. Tapi untuk gambar ini kita hanya menjelaskannya secara kualitatif saja, gitu, ya. Ya, secara kualitatif, gitu. Nah, mungkin dari gambarnya dia mendekati atau mengikuti teorinya, gitu, ya. Tetapi kita belum yakin, ya, apakah betul kurvanya itu adalah membentuk kurva yang eksponensial seperti ini, ya. Gitu. Nah, mungkin bisa jadi walaupun kita bisa melihat bahwa yang bawah, ya, di bagian dasar ini kecepatannya minimum, kecil, bagian atas ini kecepatannya maksimum, ya, mungkin kita mendapatkan sesuatu yang berbeda di bagian yang tengah ini, ya. Bisa jadi mungkin kurvanya tidak eksponensial, ya. Walaupun secara kualitatif, ya, aliran ini, ya, bisa mengikuti teori yang sudah ada, gitu, ya. Nah, untuk meyakinkan itu, ya, maka disitulah letak analisis statistik, ya, analisis secara kuantitatif itu kita terapkan. Nah, jadi saya ingin memvalidasi simulasi ini, ya, apakah dia memang distribusi kecepatannya memang mengikuti teori atau tidak. Maka saya plot, ya, saya plot misalnya di sini, saya plot di X sama dengan 0,25 misalnya, X sama dengan 0,25 saya plot di sini, ya. Kemudian saya buat grafiknya, dan ternyata dari grafiknya, dari sini, ya, saya mendapatkan sebuah kurva yang cantik, ya, dimana yang hasil numerik yang saya bangun itu adalah yang warna biru, ya. Warna biru ini dia mengikuti data eksperimen yang warna hitam, yang kotak hitam ini dia mengikuti data eksperimen, ya. Dan dia juga mengikuti hasil-hasil perhitungan yang dilakukan pada referensi-referensi yang lain, ya. Contoh yang merah ini adalah yang dilakukan oleh Pak Apsi. Dia membuat sebuah model model analitik untuk menggambarkan distribusi kecepatan aliran, ya. Yang warna kuning ini juga sama oleh Pak Apsi juga, tapi dengan menggunakan model log-Wake law. Yang ini juga log-law Pak Apsi juga. Sedangkan untuk yang eksperimen itu oleh Pak Coleman, ya. Nah, Pak Apsi tahun 2011 dia mengacu atau memvalidasi model dia dengan menggunakan datanya Pak Coleman. Nah, saya, ya, membuat simulasi numerik, kemudian memvalidasinya dengan menggunakan data Pak Apsi dan menggunakan juga data Pak Coleman. Tapi tentunya dengan
menerapkan parameter yang sama ya dari kedua referensi ini. Nah, jadi ini adalah bagian dari analisis secara statistik ya, analisis secara statistik, secara kuantitatif ya, yang didapat atau dikupas ya dari data utamanya ya berupa aliran fluida ini ya, aliran air ini. Nah, jadi dari sini saya bisa mendapatkan informasi yang lain berupa berupa distribusi kecepatannya, dan saya bisa memvalidasikan bisa membandingkannya dengan referensi-referensi yang lain ya. Nah, sebenarnya saya juga bisa mendapatkan informasi yang lain juga dari data utama ini. Saya bisa mendapatkan nilai tekanan ya. Saya bisa mendapatkan distribusi tekanan pada aliran ini ya. Tapi saya belum tidak menjadikannya sebagai tujuan. Jadi untuk sementara tujuannya hanya untuk melihat bagaimana pola distribusi kecepatannya saja. Atau saya juga bisa mendapatkan informasi terkait bagaimana distribusi shear stress-nya ya. Jadi kalau secara teorinya shear stress itu ya kurvanya itu harus seperti ini. Jadi semakin dekat dasar alirannya, maka nilai shear stress-nya akan semakin besar ya di dasar. Tapi semakin dekat dengan permukaan, nilai dari shear stress-nya akan semakin kecil. Jadi kurvanya seperti ini ya. Nah, sebenarnya saya bisa mendapatkan nilai itu, bisa mendapatkan data itu, tapi tidak saya jadikan sebagai tujuan. Jadi untuk lain kali mungkin akan saya jadikan sebagai tujuan ya. Bisa kita buat banyak sekali pembahasan yang pembahasan itu bisa kita analisis dengan menggunakan analisis statistik ya, begitu ya. Nah kemudian analisis statistik itu ya, jadi analisis statistik sendiri itu dibagi menjadi dua ya. Jadi analisis statistik deskriptif dan analisis statistika inferensial ya. Jadi untuk analisis statistik deskriptif itu adalah memberikan fakta mengenai objek penelitian tanpa memberikan penilaiannya. Jadi digambarkan dengan secara deskriptif ya. Nah, jadi analisis deskriptif hanya bersifat memaparkan saja. Ya, dia hanya bersifat memaparkan saja. Ya, sama seperti yang tadi ya, yang ini, kemudian yang gambar ini bisa kita analisis secara deskriptif juga ya. Jadi sudah saya jelaskan. Yang ini juga, yang gambar ini bisa kita analisis secara deskriptif juga ya. Jadi hanya bersifat memaparkan saja. Nah, sedangkan analisis statistika inferensial itu memberikan penilaian terhadap objek yang diteliti dengan analisis yang beragam. Jadi dari sini ya, dari gambar ini kita bisa buat analisis yang lain juga ya, untuk menguatkan gambar ini. Ya, dari sini juga kita bisa menganalisis dengan analisis yang lain lagi untuk menguatkan gambar yang ini. Ya, jadi validasi yang kita buat itu bisa menghasilkan informasi yang lain gitu ya. Jadi analisis yang kita buat ya itu bisa juga menghasilkan informasi yang lain juga gitu. Jadi tergantung keinginan kita mau seberapa banyak kita ingin mendapatkan informasi untuk menguatkan data utama yang sudah kita hitung. Itu ya, itu intinya. Nah, satu hal yang bisa kita lakukan atau satu tips ya, ini sebenarnya satu tips ya, walaupun dua poinnya ya. Jadi tips dalam menganalisis data utama itu adalah yang pertama banyak-banyak membaca referensi yang ada ya. Yang kedua, perhatikan bagaimana setiap referensi tersebut dalam menganalisis sebuah data utama. Jadi untuk memunculkan ide, nah jadi ide itu bukan cuma sekedar di awal ya, sebelum kita melakukan riset, tapi ide itu juga bisa muncul ya, bisa muncul ketika kita melakukan riset ya.
Jadi ketika kita melakukan riset, ya sambil melakukan riset itu jangan berhenti untuk membaca referensi gitu ya. Jadi misalnya kita sudah membuat sebuah desain riset, kita sudah membuat bagaimana desain analisis datanya. Nah, kita juga harus terus membaca referensi-referensi yang ada. Ya, siapa tahu bisa memperkaya bagaimana cara kita menganalisis sebuah data utama kita. Oleh karena itu, kita harus banyak-banyak membaca paper dan perhatikan bagaimana si penulis itu menganalisis data dia gitu ya. Bagaimana cara dia menganalisis datanya ya. Nah, itu biasanya analisis yang beragam itu banyak kita temui di paper-paper internasional ya, di jurnal-jurnal internasional. Jadi cobalah cari referensi dari jurnal-jurnal internasional. Tapi ingat, gunakan jurnal-jurnal yang bereputasi yang baik gitu ya. Kalau internasional ya dari yang paling baik itu Q1 sampai dengan Q4 ya. Atau kalau mau yang nasional ya ambil jurnal-jurnal Sinta 1 atau Sinta 2 gitu ya. Jadi ini analisis data ini ketika kita menganalisis data, pemilihan referensi yang memiliki reputasi yang baik itu juga berpengaruh gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan referensi yang baik, yang reputasinya baik, yang nilainya baik, maka kita bisa memiliki dasar yang kuat dalam berargumen gitu ya. Jadi kita bisa berargumen bahwa analisis yang saya lakukan ini itu juga dilakukan oleh penulis yang lain ya, pada jurnal yang bereputasi baik ya. Jadi orang-orang yang ingin mematahkan ataupun ingin bertanya terhadap analisis yang kita lakukan itu bisa mengerti ya, bahwa apa yang kita lakukan ini memang dasarnya adalah dasar yang kuat, dari referensi yang kuat gitu. Jadi banyak-banyak membaca referensi yang ada dari jurnal-jurnal yang bereputasi baik gitu ya. Oke, itu penjelasan tentang bagaimana menganalisis data riset. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menginterpretasi data dan bagaimana cara mengambil kesimpulan dari riset yang sudah kita lakukan. Akan saya jelaskan pada video selanjutnya ya.